Halo Sobat Antara, kembali lagi bersama saya Afud dan juga Drusel Dia Hati. Bosan gak ya? Mereka? Aku sih enggak dulu. Bukan kamu, mereka iya. lihat kamu. Saya dibayar untuk ini. Iya. Jadi Sobat Antara, kembali lagi di program Cerita dari Selatan yang selalu kita berupaya menampilkan sosok-sosok yang inspiratif dan juga mencerahkan dan juga informatif. Cerita-cerita yang informatif dan menarik tentunya ya. Kok kamu masih betah sih dulu co-host di sini? Ya gimana, kontrak gue belum habis. Jadi kita hari ini ada tamu siapa tuh? Boleh diperkenalkan? Jadi hari ini kita kedatangan tamu luar biasa sesuai dengan yang lagi happening sekarang nih, yang Apa lagi itu? jadi tren. Kamu biasanya suka mengendarai ini? Kuda kali ya? Bukan ya? Enggak, abisnya onta aku. Onta. Jadi berhubungan, loh kok Nggak ada yang telat sih? ketawa, iya. Oh iya, sepi banget Penonton sih. bayaran. Ini abis makan siang jadi error. Pada telat. Jadi siapa nih yang datang di sini dulu? Iya, jadi ada perwakilan nih dari JKT Cycling Club. Nah, Jakarta Cycling Community ya? Yes, jadi banyak banget kan ya klub-klub cycling ya, sepeda ya. Dan ini salah satu yang menarik sih kalau menurut gue ini. Nah, kita sambut saja Mas Aryo. Yeay! Gimana kabarnya Mas Aryo? Baik, baik. Kita kasih tepuk tangan dulu Mas Aryo. Oke. Jadi Mas Aryo ini sebagai member di Jakarta Cycling Community atau disingkatnya bisa dibilang JKT gitu deh. CC. Cycling, ya. JKT CC. Untung enggak JKT 46. Temennya 48 itu. Jadi apa sih Mas Aryo sebenarnya Jakarta JKT CC Cycling ya? Community ini yang dimana dulu tadi kok nyebut sedang happening? Oh, ya kita sebenarnya komunitas aja, komunitas apa ya, yang suka main sepeda, road bike gitu ya. Jadi ya memang kita bentuknya bukan klub, bener-bener kita open komunitas lah. Jadi siapa aja yang mau goes bareng sama kita ya Bisa kita ikut. welcome, apa silakan aja. Oke. Tapi emang bedanya apa ya klub sama komunitas sepeda itu, Mas? Ya di komunitas itu kan kita nggak ada satu organisasi yang terstruktur ya. Jadi semuanya itu sukarela. Siapa yang mau ngurusin, siapa yang mau bantu, siapa yang mau repot ya silakan aja tanpa ada paksaan dimanapun. Dimana kalau misalnya klub kan memang harus ada ya ketuanya lah, ada sekretarisnya lah, ada pengurusan lah. Kita sendiri sebenarnya open, jadi siapa aja yang willing Bisa join ya? Iya bebas. Gitu. Kalau kamu bersepeda juga nggak, Fut? Ada sepeda roda 3. Oh gitu ya. Yang anak aku pakai juga jangan-jangan. Aku ikutnya push bike. Yang nggak ada pedalnya itu. Duh. Habis Telat. Iya nih telat terus bayarannya. Mas Aryo, kita pengen tanya nih ketika ramai teman-teman sekarang ini sedang happening memakai sepeda dan hobi. Aduh. Nah, kayaknya di mana-mana sekarang gue juga kadang suka seneng ya kalau misalnya pulang dari kantor tuh, duh banyak banget nih sepeda di pinggir jalan, orang kayaknya tapi nggak punya kan? Gak punya Mas, boleh gak minta satu? Nah kita bagi dong. Pengen tanya gini Mas, Mas Aryo sendiri apakah memang sudah lama sebagai pengguna sepeda dan penggunaan sepedanya ini memang untuk hobi atau memang selama ini untuk transportasi ke kantor atau kemana gitu? Dibilang lama banget juga enggak sih, saya itu mulai kira-kira 2017 ya, 3 tahunan lah serius ini rutin ya, sepeda rutin ya sejak 3 tahun ini. Berawal dari apa nih? Kok tertarik bersepeda gitu? Ya biasa diajak temen. Oh, emang rata-rata kayaknya gitu ya? Iya nggak sih kayak keracunan gitu? Kebanyakan. Bener gak sih? Enggak, serius kan? Diracunin teman. Diracunin teman, apalagi diajakin. Iya, cowok-cowok, bapak-bapak tuh biasanya gitu. Karena suami gue juga gitu di komplek. Itu kapan suaminya beli sepeda? Jadi ke istrinya gitu kan. Karena godaan new normal baru kan, katanya kan baru. Harta tahta sepeda. Bener ya? Gitu ya. Kalau kata anak-anak sekarang sih, Mas. Sekarang, Jadi iya. saya sih belum tergoda. Belum Mampu. Belum. Tapi nih ya ngomong-ngomong masalah Afud bilang belum mampu. Tapi apakah benar sih kalau bersepeda itu mahal atau memang kalau bersepeda itu memang bisa dari harga atau range berapapun gitu orang bisa bersepeda? Ya sebenarnya sangat relatif sekali ya. Maksudnya memang sepeda itu dari harga yang bisa dibilang murah juga ada, yang medium juga ada, bahkan sampai yang harganya puluhan juta pun ada, tergantung model dan tipe lah. Dan saran saya sih sebenarnya
Yang penting itu mulai. Belilah sepeda dengan yang sesuai budget aja. Walaupun cuma roda 3 ya kayak dia. Ya, kalau cukupnya buat beli roda 3 nggak apa-apa. Yang penting kan digoesin. Iya, Aku sabar. Beli laju gitu. Aku dulu punya sepeda roda 1, Bro. Yang buat sirkus. Nah, takutnya kan malah disawer aku. Aduh. Tapi kalau Mas Aryo kan bilang benar, Iya. sesuai kemampuan. Iya, Betul, sesuai kemampuan. betul. Yang penting awalnya kita harus mau mulai untuk mencoba bersepeda ya gitu ya. Nah, niat. tapi Iya. tadi Mas Aryo kan sempat ngomong bahwa kita komunitas road bike. Nah, memang road bike, mountain bike dan sebagainya itu ada berapa jenis sepeda sih Mas sebenarnya untuk Dan apa bisa sih yang membedakan gitu? Kadang kan orang nggak ngerti kan. Iya. Kalau mau didetailin sebenarnya banyak banget sih. Hmm. Cuman mungkin saya klasifikasi yang besar-besarnya dulu aja gitu ya. Apa namanya yang paling umum orang tahu itu kan ada sepeda lipat atau folding bike ya. Apa namanya Brompton dan yang lain-lain itu. Ya, itu famous banget ya. Betul. Semenjak betul. apa ya itu famousnya? Betul. Ya itu pokoknya sepeda lipat lah folding bike. Aku punyanya Bromnot. Bro. Terus ya road bike. Road bike ini memang apa namanya kalau dulu tuh orang bilang sepeda balap. Sepeda balap. Ya, road bike ini Yang atau race sampai bike. nunduk-nunduk gitu ya? Sampai nunduk Oke. gitu. Terus juga ada sepeda fiksi atau fixed gear ya. Itu termasuk road bike juga. Termasuk road bike juga. Oh. Cuma mereka apa namanya gearnya cuman satu di belakang dan itu fix. Oh. Dan itu memang ada komunitasnya sendiri. Oke. Apa namanya penggunanya juga ada fiksi ini atau single gear gitu ya. Terus ada juga yang MTB mountain bike itu Ya. yang main-main di gunungan gitu kan. Hmm. Ya secara garis besar sih itu sih. Dengan ada jenis-jenis itu ada perbedaan fungsi tentunya ya. Iya pasti dong. Untuk sepeda MTB udah pasti dengan geometrinya mereka yang sedemikian rupa dan bannya yang lebih besar gitu ya. Itu akan jauh lebih nyaman kalau dipakai di yang medan yang Tracknya yang naik turun ya. dan tidak rata. Sedangkan kalau road bike karena bannya itu tipis ya itu dia akan nyaman dipakai di jalan yang rata gitu. Ya seperti itu. Untuk masyarakat sendiri apa sih yang bisa menjadi pertimbangan bahwa aku kayaknya cocoknya beli sepeda ini nih atau kayaknya aku mau mulai dari sepeda yang A deh terus baru ke B, atau apa sih yang bisa jadi tips buat masyarakat untuk memilih sepeda? Apakah sesuai dengan fungsinya kah atau sesuai dengan budget atau sesuai dengan apa? Gampang-gampang susah sih ini jawabnya gimana ya? Saya coba kasih ininya gini aja deh. Yang pertama udah pasti sesuai dengan budget. Budgetnya ada berapa ya cari deh yang sesuai dengan itu. Ya. Yang kedua kalau emang dia diajak temen biasanya tuh ya lihat temannya pakai apa. Kalau yang ngajakinnya pakai sepeda lipat ya nanti juga dia ujungnya beli sepeda lipat. Jadi gimana yang ngeracuninnya? Kalau yang ngajakinnya dia pakai road bike ya nanti juga dia belinya road bike gitu kan. Biasanya gitu. Iya. Dan kalau misalnya emang si yang punya ini sendiri, punya apa namanya kemauan sendiri, tergantung mau seserius apa, mau cuma sekedar fun bike, goes pagi-pagi atau sore-sore, atau emang dia mau bener-bener mau berolahraga di sepeda. Ya. Nah itu akan menentukan sekali jenis tipe dan harga sepedanya sih gitu. Oke Mas, ini ada Iya. pertanyaan yang sedikit serius berat. Ketika sepeda mulai rame dan kemudian sempat ada wacana mau dipajekin. Yes. Nah ini kalau pendapat dari Mas Aryo secara pribadi mungkin atau secara yang sudah lama menggeluti dunia sepeda seperti apa Mas? Nah, untuk menjawab Oke. itu Mas, kita akan jawab di segmen selanjutnya. Oke. Yeay. Yeay. Tadi kita nanya apa ya terakhir ya? Nah, masih di segmen selanjutnya dengan Mas Aryo tukang goes. Nah, Mas Aryo kembali lagi bahwa ada pernyataan sempat dari ini sebenarnya wacana ketika sepeda ternyata mau dipajekin atau diberi aturan yang khusus lah. Nah, ini pendapatnya Mas Tanggapannya Aryo gimana nih, sendiri Mas Aryo? gimana? Kalau saya ini pribadi ya, pendapat Betul. pribadi ya. Kalau saya pribadi sih mungkin ngelihatnya begini. Kita lihat dulu deh, ini sepeda mau kita kategorikan sebagai alat transportasi atau sebagai alat untuk berolahraga. Kalau memang kita menggunakan sepeda itu untuk bertransportasi dan arti kata dalam keseharian nih ke rumah, kantor, meeting di mana, bener-bener
menggunakan sepeda, pengganti sepeda motor atau mobil gitu ya. Dan yang pasti harus ada prasarananya dan fasilitasnya. Kalau misalnya memang pemerintah bisa menyediakan itu, dalam arti kata parkiran untuk sepeda ada, jalur-jalur untuk sepeda ada tuh dalam arti kata proper ya. Ada yang proper, layak dan aman, safe gitu, safety-nya itu ada. Kalau memang standar-standar itu bisa dipenuhi oleh pemerintah, saya rasa nggak ada salahnya pemerintah memberikan pajak untuk sepeda dalam kategori alat transportasi tadi. Dengan tanda kutip pemerintah sudah memberikan fasilitasnya dulu nih, jalurnya benar ada, fasilitas parkirannya juga ada, semua diatur. Tapi kalau misalnya memang belum siap, katakanlah sarana dan prasarana juga belum ada nih, jalur-jalurnya masih berantakan, parkiran sepeda juga masih berantakan, keamanan juga masih belum benar, mungkin saya rasa belum saatnya gitu. Kalau kita ngomongin jalur nih ya, kayaknya memang belum banyak ya, Mas Aryo ya? To be honest sih memang belum banyak. Dan itu jadi kendala sendiri nggak sih buat pesepeda? Pastinya iya, karena terutama untuk orang-orang yang bike to work ya, dan menggunakan sepeda as transportasi, ya tentunya mereka akan struggle bersaing dengan berbagi jalur dengan pengendara mobil atau pengendara motor atau bis dan lain-lain gitu ya. Itu pasti sih. Terus kalau ini Mas Aryo, kita berarti ketika berbicara mengenai pajak tadi, pendapat pribadi Mas Aryo bahwa tidak masalah asalkan pemerintah juga memberi timbal balik berupa fasilitas dan hal pendukungnya secara proper ya. Untuk saya rasa iya. Tapi juga ini mesti dilihat juga untuk sepeda-sepeda yang kita pakai untuk sarana olahraga. Saya rasa nggak sepantasnya untuk dipajakin karena kita tidak pakai itu sepanjang hari, kita hanya pakai itu di pagi hari 1 jam selesai. Nah kalau untuk sepeda buat olahraga nih dulu, sport bike ya Mas? Atau apa ini menyebutnya ini? Mungkin gini, mau apapun itu tipe sepedanya, tetap sport. Kalau emang tujuannya dia hanya pakai sepeda itu untuk berolahraga, katakanlah dia keluar rumah pagi-pagi, dia muter komplek 10 kilo misalnya gitu kan, olahraga terus dia pulang. Itu kan jatuhnya dia berolahraga dengan sepeda, bukan dia beraktivitas dengan sepeda sebagai alat transportasinya, gitu maksudnya. Tapi kalau untuk penggunaannya sendiri nih Mas Aryo, kan ada keterampilan khusus seharusnya kan ketika orang mau menggunakan sepeda yang memang goesnya itu tujuannya untuk balap atau sepeda yang untuk kecepatan tinggi lah. Nah itu kan setahu saya kan kita sempat ngobrol bahwa itu ada keterampilan khusus. Nah itu maksudnya seperti apa Mas Aryo? Mungkin lebih ini aja sih. Kalau kita bicara road bike itu ya, kita bicara road bike, memang sepedanya itu ringan, dan karena perbandingan giginya nih, giringnya itu juga memungkinkan dia untuk berjalan dengan cepat. Nah tentunya untuk yang belum pernah menggunakan road bike, ya perlu ada semacam pembelajaran lah, karena menggunakan road bike itu ya tidak sama dengan menggunakan sepeda lipat misalnya, atau sepeda gitu ya. Aku dong. Sepeda yang lain atau MTB itu emang agak berbeda sih. Ya. Berarti ibaratnya kalau orang pengen menggunakan motor yang moge itu juga dia perlu kurang lebih begitu. Kalau misalnya analogi mungkin seperti itu. Jadi kalau pakai motor yang katakanlah cc-nya kecil, terus tiba-tiba dia beli yang cc-nya jauh lebih besar gitu ya. Ya pastinya kan ada penyesuaian kan. Motor yang lebih besar, lebih kenceng, lebih ini. Jadi gitu. Ini untuk membuat PD masyarakat. Membuat PD masyarakat seperti saya misalnya bahwa ada sepeda yang sangat mahal. Yes. Kemudian ada yang harganya standar dan ya ada juga yang super mahal lagi. Sebenarnya secara fungsi sama secara kenyamanan itu ada bedanya sih nggak untuk penggunaannya ini? Karena banyak orang mengira semakin mahal itu semakin semakin bagus gitu ya, atau fungsinya berbeda, mungkin bisa terbang. Kan kita nggak tahu ya. Mas Aryo kan karena guna sepeda kan paham kan ciri-ciri sepeda itu. Ya sebenarnya kalau fungsi sama sih ya, mau yang paling murah sampai yang paling mahal. Secara fungsinya itu sendiri sepeda ya dia bisa membawa Anda pergi dari poin A ke poin B gitu. Sama aja. Cuman mungkin ya dari sisi kenyamanannya mungkin ada perbedaan lah gitu. Sama prestis lah ya. Itu juga. Gak menyangkal gak sih? Bagian dari lifestyle gak sih kalau misalnya sepeda itu sekarang ini? Iya dong. Iya kan? Iya dong.
Saya juga. pikir yang harganya super itu Drew, dia ada AC-nya gitu. Enggak. Jadi sepedanya ada AC-nya. Atau enggak gini, keringetan. beli sepeda bonus mobil. Nah, oh iya bener Bingung juga ya. juga gue kan. Mungkin sepeda tapi Harganya. ada AC double blowernya Iya kan, atau kita nggak pernah tahu ya speknya. kenapa nggak pakai beli mobil aja? Nggak ngerti. Nah tapi ya nih Food ya, di tengah pandemi ini tren sepeda itu meningkat. Nah itu gimana sih pandangannya Mas Aryo sendiri gitu kan dengan tren sepeda yang meningkat? Kan kita lihat ya di pinggir jalan tuh banyak banget Ya. orang sekarang pakai sepeda gitu kan. Ya di satu sisi sih bagus ya. Saya sih senang gitu ngeliat orang pada senang beli naik sepeda gitu kan. Semua orang beli sepeda, semua orang goes. Ya saya sih happy aja, maksudnya ya biar gimana pun bisa membawa masyarakat untuk jatuhnya itu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor lah. Ya save for our environment juga kan. Ya. Tidak menggunakan BBM, menyehatkan badan, ya kan. Ya. Tidak ada gas buang, dan sepeda kan sehat. Jadi banyak sekali plus poinnya. Ya. Jadi kenapa enggak? Tapi di balik itu semua ya Food ya, kadang ada nyinyiran netizen juga gitu loh. Yang kayak misalnya, duh banyak banget nih yang main sepeda, kadang sembarangan di jalan, terus malam-malam nggak kelihatan. Oh iya. Nah itu gimana tuh Betul, pandangannya tuh betul, Mas betul. Aryo? Unsur Mungkin safety, mereka mungkin kesadarannya baru kali ya. dan nggak tahu gitu Betul. tuh. Nggak bisa saya pungkirin juga, karena kan pesepeda itu juga sekarang saat ini ya dengan jumlahnya yang banyak ini juga mereka dari berbagai macam latar belakang lah. Ada yang memang sudah bersepeda tahunan, ada yang baru beli kemarin gitu kan. Ada yang sudah mengerti bagaimana tata cara berlalu lintas, dan juga yang tidak. Ya sama aja kayak kendaraan yang lain, memang harus ada edukasinya nih. Bagaimana bisa Keselamatan membagi ya. jalur dengan pengendara motor, mobil, dan pejalan kaki, mentaati rambu-rambu lalu lintas. Itu juga mesti Atur diperhatiin. ya. Bukan berarti kita naik sepeda terus kita seenak-enaknya aja gitu loh, nggak ngelihat lampu merah lah apa segala macam, ya nggak juga. Demi sih. kesehatan tapi nyawa melayang nanti kalau Betul, sembarangan. betul. Iya kan? Kemudian ini Mas Aryo, pertanyaan ketika kita melihat aturan tadi bahwa Yes. ada dong aturan yang harus dipatuhi agar semua pengguna jalanan ini bisa nyaman. Ya. Ya. Baik Ya. sepeda motor, mobil, maupun sepeda itu gue sendiri. Nah, menurut Mas Aryo dan sebagai pengguna road bike ini sendiri di Jakarta atau di Indonesia sendiri, bagaimana Mas untuk perlindungan terhadap pengguna sepeda ini sendiri? Apakah sudah maksimal atau perlu ditingkatkan, Mas? Nah, untuk menjawab itu Mas, nanti di segmen selanjutnya. Yay. Masih di cerita dari selatan. Ini di Masih segmen di sini. segmen selanjutnya bahwa tadi ada pertanyaan dari kita Drew tentang Iya. Mas Aryo bahwa bagaimana untuk kenyamanan, perlindungan hak sendiri sebagai pengguna sepeda, Pesepeda, pejalan kaki, yap. sepeda motor. Nah, ini apakah di Indonesia atau khususnya di Jakarta dulu deh, itu apakah sudah sesuai atau ada saran seperti apa nih Mas Aryo? Kalau dibilang sempurna sih mungkin belum ya. Ya nggak harus di Jakarta juga. Maksud saya juga di kota-kota besar lain, baik di Indonesia maupun di luar juga belum semuanya sempurna juga lah. Itu ada 1-2 kota yang memang sudah mengimplementasikan bike lane secara advance gitu ya. Contohnya di mana sih Mas kalau di Indonesia? Indonesia sih mungkin saya rasa belum ada. Belum ada ya. Yang paling terbaik pun belum ada ya. Belum ada. Tapi kalau kita lihat di luar negeri, mungkin di Belanda itu banyak sekali sampel di kota-kota besar mereka di sana ya, yang sudah mengaplikasikan bike lane secara maksimal gitu. Ya. Ya harapan saya kalau memang pemerintah mau support sepeda sebagai salah satu alat transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat, ya mungkin bisa lebih serius menggarap jalur-jalurnya, pembagian-pembagiannya ini. Karena kan sekarang jalan-jalan yang ada tidak didesain secara khusus untuk spesifik untuk sepeda ya. Sharing lah. Jadi ya jalan-jalan yang ada ini ya sharing antara roda 4, roda 2 dan pejalan kaki. Mas Aryo sendiri gue sepeda paling jauh di mana, Mas? Paling jauh tuh maksudnya dari rumah apa? Wilayahnya dulu, Wilayahnya. wilayahnya. Oh ya, kalau pas lagi ikut acara-acara ya saya pernah goes di Jogja, saya pernah goes di Bali, pernah goes di Bandung. Maksudnya ada acara-acara gitu kan. Paling jauh di Bali tadi itu.
Pernah Sama komunitas mungkin atau di mana gitu. ikut event. Di mana eventnya itu Mas? Di Bali itu waktu itu eventnya di Sanur ya. Sanur. Ada event sepeda gitu, road bike. Kalau memang hobi, berapa kilo Mas biasanya rata-rata untuk Kalau Sekali goes untuk itu. sekali goes di weekdays gitu ya rata-rata 40 sih, 40 kilo. 40 kilo? 40 kilo terus. Itu berat atau jarak ya? Jarak itu udah rumah saya dari sini loh. Itu aja kalau macet. Luar Tapi, biasa, ya, Afud, kamu memang- harus mulai ketularan kayaknya ya, biar agak six pack gitu kan. Kalau ada aku sepeda motor Sepeda motor emang ember itu paling 40 gampang. kilo Mas itu 40 setiap kilo. hari. Setiap hari ada ya. Setiap hari 40 kilo. 40 Buset. kilo. Oke. Ada ini nggak sih Mas tips atau ketika kita mengendarai biar bisa nyaman dan sehat tapi nggak memaksakan juga, itu baiknya bagaimana? Terutama buat pemula. Ini apa namanya latihan. Jadi memang road bike itu nggak langsung bisa keep up gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita mulai, ya udah pasti kita nggak akan bisa secepat teman-teman yang lain. Ada prosesnya. Jadi ya perhatikan asupan makanan juga, nutrisi Ya, juga, ya. pola tidur, terus apa namanya fitness level dan lain-lain. Dan juga melatih otot-otot Kaki, ya. core, tangan dan jadi ya itu seiring dengan waktu semakin kita latihan akan semakin kuat dan pastinya akan semakin lebih cepat dan bisa sama dengan yang lain-lain gitu. Tapi, Oh, kok kita barengan ya? cie 1 2 3. Nah, kita bareng lagi. Kita kasih ini dong. Jeng jeng. Ya udah kamu duluan deh. Nah, ini sebenarnya yang jadi penasaran dari aku mungkin ini sudut pandang perempuan ya. Jangan gender dong. Sepeda itu umum. Cewek banyak loh yang Iya goes. makanya. Iya, tapi kadang ada beberapa juga ya teman-teman gue gitu ya Put ya yang kayak kalau sepeda tuh udah kayak bukan sekedar untuk olahraga lagi tapi kayak menunjukkan status sosial seseorang. Gimana Oke. nih Mas Aryo memandang hal tersebut seperti yang kita tahu kan ada satu merek seat gitu ya yang sangat-sangat happening dan menunjukkan status sosial hingga akhirnya boom gitu kan ya. Gimana sih pendapatnya? Ya sebenarnya sih kalau dari saya sendiri ya selama itu masih dalam tahap yang bisa dibilang wajar sih nggak apa-apa lah, oke lah. Nggak masalah ya. Sah-sah aja nggak masalah kok. Masalah dulu. Jadi aku punya, jangan disirikin dong. Hah? Roda 3 Put. Iya. Makanya yang punya roda 3 tapi mahal. Oh iya. Ya maksudnya dia pengen kasih tahu ke temennya, gue hari ini udah sepedaan loh, Ya. sekian kilo loh. Oke. Ya demi menyemangati temannya yang lain sih saya Ya. rasa Tapi aku juga sepakat sih dulu sama positif Mas positif Aryo. aja gitu. Ha. Demi Selama- menyemangati kalau misalnya gue Iya, mau beli lagi iya. gue harus kerja lagi nih. Kalau emang punya dan mampu, ya udah. Ya udah, Nggak gitu. apa-apa kan. Kalau Daripada memang- lu ya, makanya punya aku dan nggak punya. nggak mampu. Aku udah nggak punya, sirik lagi. Ambil positifnya aja. Iya. Seenggaknya gini lah ya Mas Aryo, mungkin sepakat juga seenggaknya orang itu udah mulai menyukai gaya hidup yang sehat. Iya. Tuh, mulai Itu positifnya ya. mulai cycling, mulai goes itu kan udah bagus. Kalau di Jogja misalnya, ini di Jogja itu ada kayak di Belanda loh. Apa tuh? Kalau dia goes itu juga dikasih insentif dibayar. Roda 3 juga. Beca. Tapi sama. Itu kasih jenis insentif. apa ya Mas Aryo ya? Road bike juga atau gimana? Kan sama-sama di aspal. Itu bisa kuat juga. Iya kan? Berapa orang bapaknya itu membawa? Sama-sama di aspal itu road bike juga. Kayak mending kamu kalau pengen biar dikasih insentif Iya, bro. iya. Gua itu aja deh. 40 kilometer tiap kalau per kilo dapat 5.000. Iya lumayan ya. Nah. Kaya juga gue tiap hari ya. Makanya, tadi tukang kue itu nggak apa-apa. Aduh. Tapi Mas Aryo pernah ini nggak Mas ikut event yang misalnya mungkin bareng warga negara asing atau teman-teman goes dari komunitas luar negeri atau gimana itu udah pernah? Oh ya banyak. Banyak. Dan pandangan mereka terhadap Indonesia Ya. yang mungkin sebenarnya apa ya, budaya sepeda kan sebenarnya kurang kalau di untuk Walaupun di- secara Medan mungkin secara umum ya mungkin Hmm. bisa dibilang road bike ini atau road cycling ini belum apa ya, tidak sepopuler bola atau Betul. olahraga lain ya, basket misalnya gitu kan. Tapi untuk orang-orang yang sudah main di olahraga ini bisa dibilang Indonesia termasuk salah satu tempat yang orang maksud yang ini juga ya tinggi ya, antusiasnya tinggi juga. iya ya. Oh, gitu Karena medan-medan di Bali, di Samosir atau di Lombok itu cukup challenging lah.
kayak misalnya tur Rute. Singkarak. Iya. Berarti seperti kita itu. punya potensi besar untuk itu ya? Oh, sangat sebenarnya, besar. ya. Untuk Sangat besar. sport tourism ya. Betul, itu sangat besar. Selama kita bisa garapnya itu serius gitu ya, saya yakin banget banyak orang dari luar negeri akan datang ke sini untuk ikutan event sepeda. Kalau trek favorit di Indonesia Nah, yang itu. pernah dilalui Sambangi sama oleh Mas Aryo Mas dan Aryo. kawan-kawan, Ada banyak apa ya? paling favorit deh. Sebenarnya dibilang favorit juga enggak, cuman masing-masing punya challenge yang berbeda-beda aja. Gitu. Misalnya salah satunya apa ya, kayak event Bromocom. Bromo. Event Bromocom itu dia rutenya dari Surabaya sampai ke Bromonya. Bromonya itu. Naik itu Mas. Betul. Nanjak gitu. Nanjak 100 kilo. Mas sepeda yang metik ada gak sih? Ada. Pengen punya. Ada. Lu naik sepeda tapi sepedanya lu masukin pickup gitu nyampe sana. Nanjak dulu. Iya. Itu event tahunan dan itu setiap tahun pasti rame yang ikut. Jadi memang oke. itu favorit juga. Ya. Terus ada event yang di Bali juga. Banyak sih, banyak. Tapi memang kalau Bromo Mas tanpa sepedaan pun spotnya emang udah bagus ya. Maksudnya untuk view ya. Betul. Untuk view udah betul, bagus. Apalagi kalau betul. sambil goes ya. Kan Biasanya kalau mau pacar lagi. gak usah gitu deh. Gak usah. Jangan gitu deh. Ntar nggak enak. Sobat Antara kan banyak. Ya sobat antara banyak ya. Tapi melihat fenomena peluang sport tourism ini Mas, begitu maraknya Indonesia ini, harapannya kepada pemerintah atau pengelola daerah ini gimana Mas, agar mungkin diperkenalkan marak Ya. mungkin ke masyarakat biar digalakkan lagi. Dan sekarang gitu. juga kayaknya masyarakat udah mulai mencintai Nah, itu dia. itu Mumpung dan momennya semakin pas itu. tren Betul, gitu ya. betul. Sebenarnya juga dari pemerintah sudah ada sih program-programnya ya melalui melalui ISI itu, PBISI ya. Iya. Mereka juga sudah punya program dan ya saya sih berharap semua program yang sudah direncanakan oleh PBISI ini bisa terrealisasi. Dan kalau dari pemerintah pusat maupun daerah mungkin kalau misalnya masing-masing bisa memperbagus jalan-jalannya karena memang tidak semua jalan di daerah itu juga bisa dibilang Iya betul. Layak untuk Iya. sepeda. maksudnya ada lobang-lobang lah, berbatu-batu lah apa, mungkin itu. Kalau ini Mas, di JKTCC sendiri ada atlet nggak yang memang dia ya udah aku atlet sepeda Fokus gitu. ya. Come and go sih, beberapa Come and atlet go. ada yang pernah gue bareng Join sama ya. kita, join, tapi terus jadi emang nggak Nggak menetap ya. nggak menetap. Jadi siapa aja kadang datang goes bareng, terus besoknya dia mau goes lagi di klub lain ya silakan aja. Ada tips gak nih tips Mas? Tip gak ada duitnya. Aku buang Jawa dulu angel ngomong. Ada tips nggak Mas? Kan kadang kalau orang pengen ikut ke kejuaraan itu kan ada sepedanya favoritnya itu kan mau nggak mau mereka harus Ya. menggunakan transportasinya pesawat kan. Iya. Nah itu kan kadang orang nggak ngerti pengen naik sepeda tapi harus lewat Gimana sih pesawat. caranya? Itu prosedurnya Iya. seperti apa sih Mas? Apakah harus dipretelin atau dinaikin sampai dalam pesawat? Ada kopernya. Oh ada kopernya sendiri. Jadi emang koper Maksudnya untuk koper khusus sepeda ya. sepeda? Sepeda ada ya? Ada. Sebesar apa Mas Aryo? Nggak gede-gede amat sih. Ya lebih besar dari koper biasa lah. Oke. Apa namanya? Bike box kita nyebutnya. Buat yang sepeda lipat juga ada, buat yang road bike juga ada. Nah, itu kalau kita ada event di luar kota atau di luar negeri, ya sepedanya kita pack lah ya, kita copot. Kita masukin ke dalam si kopernya itu, bike boxnya itu. Udah, kita tinggal Berapa naik kilo sih pesawat. Mas Iya, makanya kalau itu ini? ya. Oh, Bagus. rata-rata saya nggak tahu kalau untuk folding bike, tapi kalau untuk road bike rata-rata setelah di packing dalam satu bike box itu sekitar 20 kiloan. 20 kilo. 20 sampai 25. Lumayan tuh. Ya, tambah lah. Nambah. Bayar lagi lah. Itu udah ukuran sebocah. Ada. Oke, Mas Aryo, karena kita sudah sampai di ujung acara atau ujung podcast kita, Yes. ada yang bisa disampaikan nggak Mas Aryo kepada Sobat Antara bahwa ayo bersepeda, istilahnya pesan-pesannya, tapi harus yang nyaman, yang mampu, yang sehat itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada Mas Aryo untuk ajakan tetap sehat, tapi tetap hati-hati gitu loh. Oh, ya mungkin saya coba ajak teman-teman dimanapun yang nonton gitu ya, yang mau sepedaan jangan ragu, mulai aja goes dengan sepeda yang ada. Kalau nggak ada ya pinjam,
nggak ada pinjaman ya beli ya sesuai dengan Ya, beli budget ya. sesuai dengan budget. Sesuai dengan budget. Yang penting niatnya dulu aja digoesin biasain bangun pagi gitu ya. Kita positive thinking aja deh. Atau ada alamat JKTCC mungkin medsosnya Mungkin yang kalau bisa, ada yang mau belajar, bisa Ya kalau mau join goes bareng sama kita di Instagram ada di JKT_CC. Bisa follow kita di situ atau di Strava juga ada, bisa di search aja di klubnya Jakarta Cycling Community, nanti bisa di follow kan. Oke. Semua info-info related mengenai JKT kita akan publish semuanya di situ sih. nggak berbayar ya Mas untuk join atau gimana? Enggak, kita free. Kita free ya. Lo bisa masuk. Boleh. Dengan sepeda Bisa, roda 3. boleh. Siap. Atau nggak lo pinjem dulu ke Mas Rio? Tapi nanti ketahuan. Ada plat nomornya sepeda ini pinjam. Baik, terima kasih Mas Aryo atas waktunya bergabung di program kita Cerita dari Selatan. Jadi seperti itu kalau menggunakan sepeda itu nggak bisa sembarangan. Boleh menggunakan kalau memang tepat guna. Iya, dan satu kuncinya, yang penting kita coba dulu, goes dulu apapun sepedanya. Kunci kedua yang penting mampu. Jangan dipaksain. Beli Bromo tapi belinya Bromo. Iya. Baik Sobat Antara, tetap terus dengarkan podcast Antara di podcast Antara Instagram, podcast Antara Spotify, dan juga berita-berita baik Antara lainnya. Selain itu, jangan lupa tetap ikuti berita baik di portal Antara News. Salah satunya ini kita bagikan mengenai sepeda bersama Mas Aryo, dan nantikan lagi tokoh-tokoh atau narasumber lainnya di podcast Cerita dari Selatan selanjutnya. Saya Afud dan juga Drusela di Hati pamit undur diri. dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Yeay!